kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kami akan membahas trending topik yang kedua. Ini terkait dengan aturan baru korban PHK yang hingga siang hari ini pencariannya mencapai 2.000 pencarian berdasarkan Google Trends. Ya, jadi ini bisa dibilang kabar baik juga ya Jessica dan pemirsa. Ini baru saja diteken oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan peraturan jaminan kehilangan pekerjaan alias jaminan sosial kepada korban PHK. Nah, apa saja sebetulnya isi dari peraturan itu kita lihat bersama. Ya, jadi kalau berdasarkan informasi yang sudah kami himpun berikut ini pemirsa yang diambil dari peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2025. Pertama, PP ini merevisi sejumlah aturan pemerintah terkait JKP yang telah diatur lewat PP nomor 37 tahun 2021. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat isi PP-nya, terutama yang terkait dengan manfaat uang tunai yang diberikan kepada korban PHK. Oke, jadi pemirsa, mulai tahun ini besaran nilai manfaat tunai untuk korban PHK menggunakan perhitungan 60% dari besaran upah selama 6 bulan. Dan rumus ini berbeda dari peraturan sebelumnya. Kalau pada peraturan sebelumnya yang kita mengacu pada PP 37 tahun 2021, ini manfaat uang tunai diberikan dengan skema 45% dari upah selama 3 bulan pertama dan 25% selama 3 bulan berikutnya. Jadi ini perbedaannya ya pemirsa, kalau sebelumnya sebelumnya ada 45%, kemudian sekarang jadi 60%. Ya, itu salah satu perubahannya. Nah, kita lihat lagi poin lainnya pemirsa. Terkait dengan manfaat JKP, ini tetap akan diterima meski perusahaan mengalami pilot. Jika menunggak hingga 6 bulan, perusahaan ini kemudian bertanggung jawab melunasi tunggakan dan denda yang berlaku. Pekerja kemudian terkena PHK memiliki waktu 6 bulan untuk mengajukan klaim manfaat JKP. Dan hal penting lainnya pemirsa yang harus jadi perhatian bahwa manfaat JKP ini akan hilang jika tidak diklaim dalam waktu 6 bulan sejak di PHK. Selain itu juga akan hilang kalau pekerjaan ini atau maksud kami pekerja sudah mendapatkan pekerjaan baru atau kemudian meninggal dunia setelah di PHK. Oke pemirsa, itu tadi beberapa poin terkait dengan aturan PHK yang berlaku ya. Tidak lagi dengan PP 37 tahun 2021 tapi sudah mengacu yang terbaru di tahun 2025 ini. Sekarang kita akan melihat berapa sih besaran nilai manfaat tunai yang diperoleh. Ternyata begini pemirsa, berdasarkan peraturannya di PP nomor 6 tahun 2025 ini tidak mengubah batas atas upah dalam pembayaran jaminan kehilangan pekerjaan. Batas atas upahnya adalah 5 juta rupiah. Jadi kira-kira yang gajinya melebihi batas atas upah bisa mendapatkan 3 juta rupiah selama 6 bulan ya setelah adanya PHK. Jadi kira-kira gimana? Kalau kayak gini, lumayan lah ya pemirsa. Nah, tadi kami juga melihat nih dari tim liputan menanyakan soal PP yang baru diterbitkan Presiden. Dan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer mengatakan kalau Presiden pasti sudah punya hitung-hitungan mengapa memilih skema 60%. Kita saksikan pemirsa. Presiden kan, ya bagus lah. Artinya Presiden dalam jabatannya artinya dia tidak lupa dengan janjinya soal keberpihakan, gitu. Bahwa dia soal pesangon atau tidaknya ya pasti Presiden yang tahu, gitu loh. Ini kan soal keberpihakan negara terhadap rakyatnya dan komitmen dia soal narasi besarnya tentang rakyat harus tidur nyenyak, gitu. Itu tadi pernyataan dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Jadi poin-poin yang berubah itu tadi ya besaran manfaatnya, kemudian kebijakan kalau perusahaannya pilot dan juga masa berlakunya bisa diklaim selama 6 bulan. Dan satu lagi sebetulnya ini ada soal besaran iurannya yang ternyata juga turun dari 0,4% menjadi sekitar 0,3% saja yang dibayarkan oleh perusahaan. Nah pemirsa, kalau dirunut dari peristiwa-peristiwa sebelumnya sebetulnya masih ingat ya kalau Mahkamah Konstitusi juga membuat putusan sejumlah isu ketenagakerjaan pada 2 November 2024 lalu. Ini salah satunya adalah putusan MK terkait perketat aturan PHK. Kemudian kalau kita lihat lagi di 2 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto menaikkan upah minimum kota kabupaten
ini sebesar rata-rata 6,5% di tahun 2025 nih Marcel. Ya, itu tadi pembaruan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Presiden. Tapi tentunya soal jaminan kehilangan pekerjaan ini juga akan diikuti dengan syarat yang tertulis dalam Peraturan Menaker Nomor 16 Tahun 2024, yaitu mempertimbangkan inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Oke, jadi ini sebenarnya adalah angin segar ya, pemirsa dan juga Marcel bagi para pekerja. Karena tadi hitung-hitungannya kalau sebelumnya di PP 37 tahun 2021 45%, sekarang menjadi 60%. Dan tadi ya ada batasan-batasan atasnya. Nah, dan pemirsa, kalau kita melihat adanya kebijakan pemerintah seperti ini, kita juga ingin tahu nih bagaimana komentar dari warganet menanggapi adanya peraturan baru ini. Kita ambil dari media sosial Instagram pemirsa, seperti dari Nadia yang mengatakan bahwa 6 bulan tidak sebanding dengan pengabdian belasan tahun, Pak. Tapi tentunya kita berharap jangan ada PHK ya. Jangan sampai terjadi PHK. Dan selanjutnya dari Ed Agung yang menyampaikan ciri-ciri akan ada PHK besar-besaran nggak? 60% hanya sebagai peredam. Waduh, jangan sampai dong, jangan sampai ada PHK massal ya pemirsa. Tapi bisa dipahami ya kecurigaannya atau ya, tapi kita doakan jangan sampai terjadi PHK. Nah, kemudian dari @aljvt, sekarang kemana-mana bikin susahnya segala